Salam Bapak Ibu, puji Tuhan. Renungan pada pagi hari ini terambil di dalam 1 Timotius pasal 3 ayat 8 sampai 11, yaitu tentang syarat seorang diaken. Pada masa kini memilih seorang pemimpin yang dapat menjadi teladan tidaklah mudah. Ada pemimpin yang pandai bicara, ada yang ahli memimpin, pintar menyusun program, atau memiliki teologi dan pemahaman Alkitab yang sangat baik. Namun yang menjadi pertanyaan, apakah hidup mereka dapat menjadi teladan bagi jemaat atau orang lain? Dalam ayat ini, Paulus menyampaikan pesan yang sangat penting kepada Timotius, bahwa pelayan Tuhan bukanlah sembarangan, melainkan harus menjadi contoh yang baik dan haruslah orang yang telah teruji hidupnya. Seorang diaken haruslah terhormat. Setiap orang ingin menjadi terhormat dan ingin dihormati oleh orang lain. Memang kedengarannya sangat mudah, tetapi terkadang sangat sulit untuk mewujudkannya. Bagi banyak orang, mengumpulkan hartanya dengan tujuan agar ia dihormati oleh orang lain. Ada orang yang mengejar jabatan hanya dengan tujuan agar ia dihormati. Pendek kata, berbagai cara dilakukan oleh seorang hanya untuk mengejar kehormatan itu sendiri. Bagi Paulus, seorang pemimpin yang dihormati atau yang terhormat haruslah jangan bercabang lidah. Bercabang lidah menunjukkan pada seorang yang suka menceritakan keburukan orang lain, tidak dapat menjaga rahasia. Pemimpin sejati tidak bercabang lidah karena hatinya dibangun di dalam kebenaran, kasih, dan kebaikan Tuhan. Pemimpin sejati mencintai kesucian hati, sehingga manis bicaranya, selalu menggunakan lidahnya untuk memberkati sesama, karena ia memiliki hikmat yang dari atas dalam cara hidup yang benar dan baik melalui sifat, sikap, kata, dan perbuatan yang lemah lembut, sehingga ia membawa sejahtera bagi semua yang bersentuhan oleh kehadirannya. Seorang diaken harus setia. Tanpa kesetiaan, apapun tugas dan kepercayaan yang diberikan Tuhan kepada seseorang tidak akan membuahkan hasil yang maksimal. Seorang pemimpin harus tetap mengerjakan tugas-tugas yang diberikan meski ada ujian atau tantangan dan harus melewati padang gersang, sebagaimana bangsa Israel yang harus mengalami ujian di padang gurun selama 40 tahun lamanya. Selama masa-masa ujian tersebut, bangsa Israel memberontak, bersungut-sungut, dan mengeluh kepada Tuhan. Akibat dari ketidaksetiaan, mereka menjalani proses ujian. Sebagian besar dari mereka mati di padang gurun sebelum mencapai tanah perjanjian. Mereka tidak dapat menikmati janji Tuhan karena tidak tahan saat harus mengalami kesukaran. Seberat apapun ujian yang harus kita lalui, yakinlah bahwa itu adalah bagian dari persiapan yang diberikan Tuhan bagi kita. Tuhan menghendaki agar kita tidak menyerah ketika berada dalam masa-masa pembentukan. Mengapa Paulus perlu menekankan kualifikasi seorang diaken? Karena jabatan sebagai pemimpin jemaat adalah pekerjaan indah yang berasal dari Allah. Sebab itu, si pemangku jabatan tersebut haruslah orang-orang yang punya keteladanan hidup yang baik, yang menghormati Allah sebagai pemberi jabatan itu dan menghormati sesamanya yang dilayani. Jabatan kepemimpinan rohani
bukan sekedar status di hadapan manusia, tetapi sesuatu keindahan di dalam Allah. Kepemimpinan rohani bukan sekedar keahlian atau kehebatan secara manusiawi. Mungkin di antara kita ada yang saat ini menjadi pemimpin atau pelayan gereja. Marilah melihat dan merefleksikan kehidupan berdasarkan kasih karunia Allah, supaya kita semakin berubah seturut kehendak-Nya. Kiranya kita memiliki kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.